Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM 1124048. Saya akan melanjutkan praktik di web W3 School. Sekarang sudah di JavaScript. Nah, mengapa mempelajari JavaScript? Jadi JavaScript ini adalah salah satu dari 3 bahasa wajib yang dipelajari oleh semua pengembang web. Bahasa yang pertama itu adalah HTML untuk mendefinisikan isi halaman web, kemudian CSS untuk menentukan tata letak halaman web, dan juga JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. JavaScript dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah getElementById. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Kok di JS? Eh, Selanjutnya, pengantar JavaScript. Apa yang dapat dilakukan JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. JavaScript dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah getElementById. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten HTML menjadi hello JavaScript. Kita pakai yang klik button, menampilkan hello JavaScript. Nah, JavaScript juga dapat mengubah nilai atribut HTML. Nah, dalam contoh ini, JavaScript mengubah nilai src atribut dari sebuah image tag. Seperti ini. On klik ini, dia akan
yang turn on the light akan menyalakan lampu, dan ini turn off the light. Selanjutnya, where to text script di dalam HTML, kode JavaScript disisipkan di antara text script dan script dan garis miring script. Misalnya, dokumen get demo contoh JavaScript, fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. JavaScript di dalam head atau body, Anda dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di head bagian HTML atau di keduanya. JavaScript di head, contohnya seperti ini. Yang sudah berhasil.
Kemudian JavaScript dibagi. Oh, kalau ini dia fungsinya disimpan di dalam body. Berarti kita tinggal ini aja, kita cut aja ini. Kemudian kita simpan di body. Nah, sama saja. JavaScript eksternal script juga dapat ditempatkan di file eksternal. Misalnya di file JS, Ctrl X, Ctrl. Karena kita menyimpan file di file eksternal perintah JavaScript-nya, kita harus ininya, aduh, salah lagi. Kenapa ngikut ya? Kan tugas JS. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita dapat menempatkan referensi di dalam keunggulan JavaScript internal. Menempatkan script di dalam file eksternal memiliki beberapa keunggulan, di mana dia memisahkan memisahkan HTML dan kode JavaScript. Hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Kalau JavaScript yang di cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Untuk menambahkan beberapa file script dalam satu halaman, gunakan beberapa text script. Referensi internal, eksternal, script eksternal dapat merujuk dengan tiga cara berbeda. Yang pertama dengan URL lengkap, halaman web lengkap, kemudian yang kedua jalur file seperti JS, foldernya atau nama filenya, dan tanpa jalur apapun. Kalau menggunakan URL lengkap, berarti URL-nya yang ini ya. Terus kalau misalnya yang menggunakan jalur file, ini tuh folder filenya, kemudian nama filenya ini yang dalamnya yang mana. Kemudian tidak menggunakan jalur. Oh, ini kalau berbeda. Oh, ini kalau dia tempatnya berbeda file. Ini kalau dalam satu folder yang sama. JavaScript, kemungkinan tampilan JavaScript. JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Yang pertama, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Kemudian menulis ke konsol browser menggunakan console log. Pertama, menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, kita dapat menggunakan dokumen.getElementById. ID metode ini gunakan ID untuk mengidentifikasi elemen. Nah, itu tadi seperti yang ini kan ID-nya ada demo. Kemudian di functionnya get document.getElementById. Ini demonya yang ID-nya yang tadi, kemudian isi yang ingin ditampilkan. Kemudian menggunakan inner text. Untuk mengakses elemen HTML, gunakan ini sama saja, tapi dia tuh bedanya sini. Yang ini kan menggunakan HTML, dia
inner text. Coba kita tes. Ya, sama saja. Kemudian gunakan inner HTML ketika kita ingin mengubah elemen HTML dan inner text jika hanya ingin mengubah teks biasa. Kemudian menggunakan dokumen write. Jadi langsung menjumlahkan. Aku kemudian menggunakan window alert untuk menampilkan data. Dia window kalau window alert dia muncul seperti notifikasi begini. Atau juga bisa kalau cuma alert. Dia juga begini ya, sama aja. Dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel property dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci bersifat opsional. Menggunakan console log. Untuk keperluan debugging, kita dapat memanggil console log di metode browser untuk menentukan data. Untuk melihatnya, kita ke inspect, terus kita ke console. Nih, hasilnya adalah 11. Mencetak JavaScript. JavaScript tidak memiliki objek cetak atau metode cetak. Kita tidak dapat mengakses perangkat keluaran dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah dapat memanggil window print. Metode tersebut untuk mencetak ke jendela saat ini. On click window print. Okay. JavaScript, aturan sintaks adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun. Misalnya, ini untuk mendeklarasikan variabel, kemudian ini untuk menjumlahkan. Ini kalau komennya itu seperti ini. Nilai JavaScript, sintaks JavaScript mendefinisikan dua nilai, literal, nilai tetap, dan juga
variabel, nilai variabel. Literal JavaScript aturan terpenting literal nilai tetap adalah angka yang ditulis dengan atau tanpa desimal. String adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip atau tanda tunggal. Kata kunci JavaScript. Kata kunci digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang dilakukan. Kata kunci let dan cost itu untuk membuat variabel. Const. JavaScript itu pekat atau sensitif terhadap huruf besar atau kecil, sehingga tidak menginterpretasikan let dengan semua huruf besar dan huruf besar di awal itu sebagai let yang huruf kecil semua. Variabel dalam JavaScript, variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Misalnya let x, x-nya itu 6. Pengidentifikasi adalah nama yang diberikan kepada semua variabel. Untuk aturan untuk mengidentifikasi huruf harus diawali dengan huruf underscore atau tanda dolar, dapat berisi angka setelah karakter pertama, tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan, let, cost, const, if, dan lain-lain, dan bukan terhadap huruf besar atau kecil. Operator JavaScript, operator penugasan JavaScript menetapkan nilai ke variabel. Operator matematika untuk menghitung nilai, kemudian ekspresi, kombinasi nilai variabel dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Ekspresi juga dapat berisi suatu variabel. JavaScript peka terhadap huruf besar kecil, mengidentifikasi JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil, variabel last name, dan last name adalah variabel yang berbeda. Oh, yang huruf besar dan ini adalah beda. Kemudian JavaScript dan kabel case. Secara historis, para pemrogramer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Tanda hubung, nama depan, nama belakang, Mastercard, tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Garis bawah, nama depan. Tentang JavaScript, program JavaScript. Program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Dalam HTML, program JavaScript dieksekusi oleh pelamban web. Pernyataan JavaScript terdiri dari nilai operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam HTML dengan ID demo. Kita ini aja ya. Kita pakai yang tadi. Aduh, Ctrl S, kemudian inner. Sebentar lagi. Nah, nah, program JavaScript dan pernyataan JavaScript sering disebut kode JavaScript. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript, tambah titik koma di akhir pernyataan dapat eksekusi. Bila dipisahkan oleh titik koma, pernyataan dalam satu baris itu boleh.
spasi putih JavaScript. JavaScript mengabaikan spasi ganda. Kita dapat menambahkan spasi putih ke script agar mudah dibaca. Barisnya itu sama saja, kemudian operator diberi baris. Sebaiknya operator diberi baris panjang baris dan pemisah baris JavaScript untuk keterbacaan terbaik. Pemrograman sering sekali suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika sebuah pernyataan JavaScript tidak nemu dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator. Blok kode JavaScript. Pernyataan JavaScript dapat dikumpulkan dalam blok kode di dalam kurung kurawal. Tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat akan adalah dalam blok. Oke. Kata kunci JavaScript. Pernyataan JavaScript seringkali diawali dengan kata kunci untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Nah, yang misalnya adalah kata var untuk mendeskripsikan variabel, let untuk mendeklarasikan variabel blok, cons untuk mendeklarasikan konstanta blok, if untuk menandai blok pertanyaan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi, switch menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam satu kasus, for untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop, function mendeklarasikan sebuah fungsi, return keluar dari sebuah fungsi, try menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Selanjutnya, komentar JavaScript. Komentar JavaScript dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Komentar JavaScript juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Komentar satu baris dimulai dengan dua garis miring atau slash. Teks apapun yang berada di antara slash dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript atau tidak akan dieksekusi. Contohnya, misalnya, dari sini aja. Misalnya di sini, uh, nah dia itu akan hanya mencetak yang ini dan dia tidak mencetak yang ini karena ini hanyalah komentar. Terus atau komentarnya juga bisa disimpan di sini setelah kodenya. Dan
Nah, ini kalau kita jalankan juga, dia akan sama saja karena yang tadi itu cuma komentar. Kemudian komentar berbaris ganda, komentar multibaris dimulai dengan tanda garis miring dan bintang, kemudian diakhiri dengan bintang garis miring. Nah, teks apapun yang diantara ini itu tidak akan dieksekusi. Misalnya, kita sembarang saja, kemudian kita ke sini, dapat dilihat bahwa tidak berpengaruh sama sekali karena ini cuma komentar. Kemudian komentar, menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Penggunaan komentar untuk mencegah eksekusi kode cocok untuk pengujian kode. Menambahkan tanda oh, misalnya ini kita menjadikan komentar, kita slash 2 kali sini, dan yang hello dulu itu tidak akan dieksekusi karena dia sudah menjadi komentar. Nah, dapat lihat bahwa dia menjadi hello Mia. Selanjutnya, ini untuk mencegah beberapa eksekusi sekaligus, berarti kalau misalnya kita mau mencegah beberapa eksekusi sekaligus, kita tinggal begini, terus bintang atas, kemudian di akhir kode yang ini, kita kasih ini, dan salah. Nah, oke. Selanjutnya, JavaScript variabel. Variabel sama dengan data container atau tempat untuk menyimpan data. JavaScript variabel bisa dideklarasikan dengan 4 cara. Yang pertama, misalnya di modern JavaScript itu menggunakan let dan juga const, tapi di JavaScript versi lama itu menggunakan var, dan dia otomatis, tapi ini tidak direkomendasikan. Misalnya let x sama dengan 5, let y sama dengan 6, let z sama dengan x tambah y, koma, wait, hmm, kita tidak print ininya. Kita dokumen get element by ID, kemudian demo titik inner HTML sama dengan kenapa di sini? Nah, ini ditampilkan hasilnya 11. Selanjutnya, kalau misalnya pakai const. Hasilnya sama saja, karena yang cuma diubah ininya. Dari contoh itu kita bisa menebak bahwa variabel x itu menyimpan nilai 5, dan variabel y itu menyimpan nilai 6, dan z itu menyimpan nilai 11. Karena z
itu menyimpan nilai 11 karena hasil penyembelihan X tambah Y, 5 tambah 6 + 11. Variabel adalah label untuk nilai data. Variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan data. JavaScript identifiers variabel diidentifikasi dengan nama yang unik. Variabel diidentifikasi dengan nama yang unik disebut sebagai identifiers. Namanya itu bisa pendek, bisa seperti X, Y, atau Z, atau namanya juga bisa deskriptif, misalnya age, SAM, atau car name. Nah, peraturan untuk pembuatan namanya itu atau identifiersnya itu namanya bisa berupa huruf, digit, underscore, dan juga dollar sign. Kemudian dia harus dimulai dengan sebuah huruf, sebuah tanda dolar, atau underscore. Kemudian namanya itu sensitif, sehingga dia itu membedakan huruf kapital dan juga huruf tidak kapital. Jadi misalnya di sini kita menggunakan X dengan huruf tidak kapital, di sini misalnya kita gunakan kapital, itu tidak akan terbaca karena dia itu tidak mengenal, dia itu sensitif. Kemudian reserved words, berarti JavaScript keywords yang sudah disediakan JavaScript itu tidak bisa digunakan sebagai nama dari suatu variabel. Nih, contohnya itu variabelnya itu namanya bisa diawali dengan underscore. Oh iya, oi. Kemudian ini juga kita kasih underscore. Kemudian kita lihat hasilnya. Oh, dia bilangannya beda. Tengah ya. Oh, wait, what is wrong? Oh, ini harusnya underscore juga. Oke, kita save. Ini kita lihat hasilnya. Apa salah ya? Coba kita tes pakai lab. Dia tidak kenal, kita coba contoh. Jujur aku bingung banget itu, tapi kalau misalnya Ctrl S, tapi dia bisa muncul, dan ini kenapa ini tidak bisa? Kemudian JavaScript juga bisa memperlakukan dollar sign itu sebagai
sebuah uh, karakter huruf. Jadi ini bisa kita ubah ke dolar. Kita coba ganti angkanya saja. Ini 9. Oh ya, dapat lihat ini bisa. Kemudian kita menggunakan dollar sign itu tidak biasa di JavaScript, tapi profesional programmer sering menggunakannya itu sebagai alias untuk main function di JavaScript library. Kemudian mendeklarasikan JavaScript variable. Menciptakan variabel di JavaScript itu disebut sebagai mendeklarasikan sebuah variabel. Kita mendeklarasikan variabel JavaScript dengan keyword let dan atau juga keyword const. Kalau misalnya pakai let berarti let car name. Setelah deklarasinya, variabelnya itu tidak memiliki nilai atau secara teknik itu tidak didefinisikan. Nah, untuk memberikan nilai ke variabelnya, kita menggunakan equal sign atau tanda sama dengan. Kita sering memberikan nilai ke variabel ketika kita mendeklarasikannya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan variabel menggunakan const. Ini mirip ya. Kemudian kita juga bisa mencampurnya menggunakan const dan juga let. Variabel price 1 dan variabel price 2 dideklarasikan dengan keyword const. Nilai dari price 1 dan price 2 itu tidak bisa diubah. Kemudian variabel total dideklarasikan dengan keyword let. Value-nya tidak bisa diubah. Kemudian deklarasi variabel secara otomatis. Contohnya itu seperti ini, dia itu tanpa let ataupun const, dia itu langsung misalnya hurufnya, nama variabelnya, kemudian nilainya. Tapi ini tuh tidak direkomendasikan. Kemudian menggunakan var, var ini mirip dengan let dan const. Dia cuma diganti aja, dia letnya ini jadi var. Kapan kita menggunakan var, let, dan const? Yang pertama tuh saat kita mendeklarasikan variabel. Yang kedua, kita tuh selalu menggunakan const kalau nilainya seharusnya tidak diubah. Kemudian kita menggunakan const kalau misalnya tipenya itu tidak berubah, misalnya array dan objek. Kemudian kita menggunakan let ketika kita tidak bisa menggunakan const, kemudian kita menggunakan var ketika kalau kita tidak bisa, kita tidak boleh menggunakan var kalau misalnya kita bisa menggunakan let dan juga const. Jadi ini tuh kayak prioritasnya itu pakai const. Nah, tapi const ini tuh kalau misalnya nilainya tidak bisa diubah, kemudian kalau misalnya tidak bisa pakai const, kita pakai let. Kalau juga tidak bisa pakai let dan const, kita baru pakai var. Karena var itu tidak terlalu direkomendasikan. Kemudian JavaScript tipe data, JavaScript bisa menyimpan 8 tipe data. Dan untuk sekarang, kita hanya fokus di nomor dan juga string. String itu adalah uh, teks uh, teks yang ditulis di dalam ini tanda kutip. Sementara numbers atau nomor itu ditulis tanpa tanda kutip. Misalnya jika kita menyimpan nomor di dalam tanda kutip, nomornya itu di um, akan diperlakukan sebagai string. Nah, misalnya kan ada 9 dan ini kan 9. Kita simpan di antara tanda kutip. Nah, itu hasilnya kan 95 karena dia tidak bisa ditambah karena dia kan di dalam tanda kutip gitu.
Kemudian satu statement itu bisa berisi banyak variabel. Kita bisa mendeklarasikan banyak variabel dalam satu statement. Misalnya start with statement let dan atau const yang dipisahkan oleh variabel dengan koma. Ini uh, misalnya dia kan sama-sama pakai let. Nah, misalnya kan let A9. Kita juga bisa langsung, oh ini tidak bisa. Kita juga bisa langsung simpan sini misalnya let, kan let A9. Kita pakai koma, biar kita tambah lagi. Let B sama dengan 2, dan koma lagi C sama dengan 3. Kemudian kita titik koma, kemudian sini kita coba melihat, aduh, A tambah B tambah C, hasilnya 14, 5, ya cocok, 14. Oh my god. Kemudian deklarasinya juga bisa di dalam multiple, jadi dia tinggal di spasi gini aja. Dan kita coba ganti ini jadi 4, jadi harusnya hasilnya 15 sekarang. Kenapa di situ ya? Ya, betul. Kemudian assignment operator. Dalam JavaScript, tanda sama dengan itu adalah operator assignment. Tanda sama dengan, operator sama dengan itu ditulis dengan sama dengan di JavaScript. Kita bisa dengan aljabar, kita bisa melakukan aritmatika dengan JavaScript variabel menggunakan operator sama dengan dan juga tambah. Kita juga bisa menambahkan string. Nah, sesuai JavaScript let. Kata kunci let diperkenalkan di variabel yang dideklarasikan dengan let memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel yang dideklarasikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Variabel yang dideklarasikan dalam jadi kalau misalnya variabelnya dideklarasikan dalam kurung kurawal itu tidak dapat diakses dari luar blok. Oh, sementara kalau dia var, kan kalau let dia itu cuma bisa digunakan di dalam sini, tidak bisa digunakan dalam sini variabel x-nya yang dideklarasikan. Nah, tapi ini kalau misalnya kita gunakan var, kalau misalnya kita deklarasikan di dalam blok kurung kurawal, dia itu tetap bisa digunakan di luar blok tersebut. Variabel yang didefinisikan dengan let itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Kayak misalnya, di sini kan pertama dia sudah deklarasikan X-nya itu sebagai John Doe. John Doe. Terus di sini DOM deklarasikan lagi X-nya itu sebagai 0. Nah, ini itu tidak bisa. Kalau misalnya kita melakukan hal seperti ini, itu kita bisa gunakan var, karena var itu dapat melakukannya. Kemudian mendeklarasikan ulang variabel, menggunakan var, kata keyword var dapat menimbulkan masalah. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok juga akan deklarasikan ulang variabel di luar blok. Kalau misalnya kita mendeklarasikan X-nya itu 10 pertama, kemudian kita deklarasikan X-nya 2, dan X-nya itu berarti X-nya itu 2. Kita tes aja ya. Kita misalnya itu var D
sama dengan 2, kemudian blok var D sama dengan 5. Kemudian kita lihat nilai var nilai D-nya. Nah, dapat dilihat bahwa yang muncul itu yang nilai 5, berarti yang ini, yang terakhir dieksekusi. Mendeklarasikan ulang variabel let, kata kunci dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, uh, misalnya itu variabelnya itu, nilai variabelnya, misal seperti ini. Kan ini dia di dalam blok, nah ini di luar blok. Misalnya kita ingin nilai yang di dalam blok ini tetap di dalam blok saja, jadi tidak mempengaruhi nilai yang ada di luar blok. Jadi kita menggunakan let. Karena kalau misalnya kita gunakan let, dia itu uh, apa ya, nilai itu tetap yang di luar dari blok. Nah, misalnya itu hasilnya pasti akan 2. Nah, seperti itu. Perbedaan antara var, let, dan const. Var itu bisa dinyatakan kembali dan juga bisa penugasan kembali, diangkat, dan mengikat. Nah, sementara kalau let itu atau mungkin ya kalau misalnya let itu di dalam blok bisa digunakan. Yang pokoknya dia tidak bisa dinyatakan kembali, dia tidak bisa diangkat, tidak bisa mengikat, dan cons itu lebih ya lagi, dia itu tidak bisa dinyatakan kembali, tidak bisa menugaskan kembali, tidak bisa diangkat, tidak bisa di let dan cons memiliki cakupan blok, let dan cons tidak dapat dideklarasikan ulang, let dan cons harus dideklarasikan sebelum digunakan, let dan cons tidak mengikat disk, let dan cons tidak diangkat. Nah, var itu tidak perlu dideklarasikan, var itu bisa diangkat, terikat pada disk, pada ini, dukungan browser. Ini pendeklarasian ulang. Kalau var itu boleh dideklarasikan ulang. Terus, kayak misalnya ini kan, kalau misalnya ini var D sama dengan 2. Nah, kalau misalnya saya mau deklarasikan lagi var D sama dengan 3 itu bisa. Baik, ini kita ganti saja jadi var. Nah, hasilnya itu pasti akan 3 karena yang terakhir dieksekusi. Sementara kalau let dia itu tidak bisa, ayo wait, itu tidak bisa dideklarasikan kembali. Variabel yang didefinisikan dengan var akan diangkat bagian atas dan diinisialisasi kapan saja. Berarti ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya pakai let itu dia tidak bisa, dia harus menggunakan let variabel sebelum dideklarasikan akan menghasilkan tanda titik 2 reference error. Gede ya. Selanjutnya const JavaScript. Const itu tidak dapat diberi nilai ulang. Ini mirip dengan let. Kalau misalnya ini lagi, kalau misalnya dideklarasikan ulang itu akan menghasilkan error. Kemudian const itu harus sudah diberi nilai saat dideklarasikan. Selalu deklarasikan variabel dengan const ketika kita tahu bahwa nilainya tidak boleh berubah. Kemudian kita gunakan const saat kita menyatakan array baru, objek baru, fungsi baru, dan regular ekspresi baru.
objek konstan dan array. Kata kunci keyword const ini agak menyesatkan. Tidak mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, kita tidak dapat menetapkan ulang nilai konstanta, tidak bisa tetapkan ulang array konstanta, menetapkan ulang objek konstanta, namun kita bisa mengubah elemen-elemen di array konstanta, ubah properti objek konstanta. Kita dapat mengubah elemen-elemen dalam array konstanta. Oke. Oh my god. Wih, kita belum menampilkannya, guys. Dan dapat dilihat bahwa Audi ditambahkan. Uh, berarti ini mengubah nilai uh, di indeks 0, yaitu saat menjadi Toyota, kemudian dia push Audi, dia menambahkan Audi ke dalam array. Oh, ini kan bisa, tapi dia tidak bisa kalau misalnya kita menetapkan ulang array, kita itu hanya bisa menambahkan ke dalamnya objek konstan. Kita dapat mengubah objek properti konstan. Misalnya seperti ini, yang color ini red, dia akan mengubah kan ini variabelnya car. Terus ini ada key-nya yang color. Nah, fungsi ini tuh bukan ya, kode ini tuh akan mengubah nilai value color yang tadinya white itu jadi red. Kemudian kalau ini dia menambahkan, jadi nantinya akan ada owner titik 2 Johnson. Red dan code ini sama yang tadi. Ini kemudian lingkup blok. Mendeklarasikan variabel dengan cara const mirip dengan let. Cara penggunaannya di dalam blok scope. Jadinya, oh ya sama aja dengan yang tadi itu, yang let. Kalau misalnya di sini kan nilainya 10, kemudian di dalam blok itu dideklarasikan lagi nilainya 2. Tapi kalau misalnya kita di sini lagi, di luar dari blok itu nilainya tetap 10. Dan penyataan kembali, var itu kan boleh, tapi kalau misalnya oh, jadi kalau misalnya sudah ada const itu udah tidak bisa, misalnya sudah ada variabel x yang dideklarasikan oleh var. Terus const akan itu dia tidak bisa mendeklarasikan lagi nilai x yang telah dideklarasikan oleh var. Begitu juga kalau dengan let, begitu juga dengan variabel dia sendiri atau const itu sendiri. Seperti yang juga tidak bisa. Pengangkatan variabel yang didefinisikan dengan var diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kamu saja.
Tipe data JavaScript. Nah, JavaScript memiliki 8 tipe data. Sebuah variabel JavaScript menyimpan 8 jenis data. Yang pertama itu ada string, teks yang terdiri dari karakter-karakter yang diapit oleh tanda kutip, kemudian number, angka yang mewakili nilai matematika, digit, angka yang mewakili bilangan bulat besar, kemudian boolean, tipe itu yang true or false, objek, kumpulan pasangan kunci dengan value-nya, key dan value, kemudian undefined itu variabel primitif tanpa nilai yang ditetapkan, batal nilai primitif yang mewakili ketiadaan objek, simbol pengidentifikasi unit primitif. Nah, string itu contohnya seperti ini, diapit oleh tanda kutip, kemudian number, angka, kemudian big in itu nilai yang besar, kemudian boolean hanya bernilai true or false, kemudian objek yang berisi key dan juga value-nya, kemudian array adalah array yang berisi objek, kemudian uh, uh, that object, kemudian undefined dengan x, kemudian null, kemudian simbol. String JavaScript. Nah, sebuah string adalah serangkaian karakter seperti John Doe, ditulis dengan tanda kutip. Bisa dengan tanda kutip tunggal ataupun ganda. Kemudian kita dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan yang mengelilingi string tersebut. Misalnya seperti ini, bisa menggunakan tanda kutip satu di dalam string. Nah, ini juga yang Johnny atau ini dia yang menggunakan single quotes, tanda kutip tunggal, kemudian di dalamnya ada tanda kutip ganda. Kemudian angka, semua angka disimpan sebagai angka desimal. Angkanya itu dapat ditulis dengan atau tanpa angka desimal. Kalau dengan desimal itu seperti ini, tanpa desimal seperti ini. Kemudian notasi eksponensial, angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah eksponensial, kemudian boolean. Tipe data boolean JavaScript hanya memiliki satu dan dua nilai true or false. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar untuk perbandingan JavaScript dengan asumsi X sama dengan nilai 5 dengan asumsi X-nya itu X-nya itu 5, di bawah ini menjelaskan perbandingannya. Misalnya, ekspresinya X sama dengan 8. Nah, sebenarnya X-nya kan 5, berarti dia false. Kemudian, dia menggunakan ekspresi tidak sama dengan 8. X tidak sama dengan 8. Dia true karena 5 kan tidak sama dengan 8. Kemudian lebih besar itu dia false karena 5 tidak lebih besar dari 8. Terus dia ini true karena 5 lebih kecil dari 8. Kemudian tipe data yang tidak terdefinisi dalam program komputer, variabel seringkali dideklarasikan tanpa nilai. Nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan kemudian seperti input dari pengguna. Nilai kosong seperti ini. JavaScript operator digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Operator penugasan sama dengan untuk menetapkan nilai, tambah untuk penambahan nilai, bintang untuk mengalihkan nilai, perbandingan lebih besar untuk membandingkan nilai besar atau terlalu kecil. Tanda sama dengan untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel. Ini seperti ini, dia menetapkan nilai 10 ke variabel X, menetapkan nilai 5 ke variabel X, 2 ke variabel Y, dan menetapkan variabel Z itu adalah penjumlahan antara X dan Y. Kemudian penjumlahan untuk menjumlahkan angka, bisa seperti ini, seperti contoh yang tadi. Kemudian bisa juga kali. Jenis-jenis operator JavaScript. Terdapat berbagai jenis operator JavaScript, operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, dan masih banyak lagi. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada angka. Misalnya seperti ini, tanda tambah, tanda bintang, tanda tambah untuk menjumlahkan 100 dan 50, kemudian
tanda bintang untuk mengalihkan hasilnya ini dengan nilai variabel A. Tanda tambah itu penambahan, tanda kurang mengurangi, ini kali, bintang 1 itu untuk kali, kemudian bintang 2 itu eksponensial atau pangkat, kemudian tanda slash itu untuk pembagian, kemudian tanda persen itu untuk modulus, kemudian tanda tanda tambah-tambah itu untuk increment, dan minus-minus untuk decrement. Tanda tambah juga itu bisa digunakan untuk penambahan atau penggabungan JavaScript, bisa seperti ini. Kemudian uh, bisa digunakan tanda tambah sama dengan itu untuk menggabungkan string. Misalnya kan teks 1 what a fairy, kemudian di sini lagi dideklarasikan teks 1 tambah sama dengan nice day, itu berarti teks 1 sama dengan teks 1 tambah nice day. Jadi hasilnya itu akan what a very nice day. Kemudian menjumlahkan bilangan dan angka, jumlah berupa angka misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Oh ya, kalau misalnya kita yang ini hasilnya adalah 10, ini adalah 55, karena ini kan berupa string. Ini kan dia cuma jumlahkan, berarti 55. Kemudian ini hello 5. Operator penugasan. Operator penugasan memberikan nilai pada variabel JavaScript. Operator penugasan tambahan menambahkan nilai ke suatu variabel. Kemudian ada operator sama dengan untuk ini. Oh, operator sama dengan itu X sama dengan Y, kemudian tambah sama dengan, berarti X tambah sama dengan Y sama dengan X sama dengan X tambah Y, X kurang sama dengan Y sama dengan X sama dengan X kurang Y, X kali sama dengan Y adalah X sama dengan X kali Y, X slash sama dengan Y adalah X sama dengan X bagi Y, X modulus X persen sama dengan Y adalah X sama dengan X modulus Y, X bintang-bintang sama dengan Y adalah X sama dengan X pangkat Y. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, true or false. Ini kan tanda sama dengan. Kalau ini sama dengan nilainya itu sama dan tipenya juga sama. Kalau itu tidak sama, berarti X tidak sama dengan 5, X tidak sama dan tidak setipe dengan 5. Ini X lebih besar dari 5, X lebih kecil dari 5, X lebih besar sama dengan 5, X lebih kecil sama dengan 5. Kemudian ada juga operator logikanya, tanda dan 2 itu untuk logika AND, kemudian tanda ini itu untuk OR, dan tanda seru itu untuk NOT. Itu seperti yang tadi. Kemudian ini ada operator dan operan. Operator tambah, kurang, kali, pangkat, bagi, modulus, increment, decrement untuk menjumlahkan operator dan operan. Angka-angka dalam operasi otomatika disebut operan. Operasi yang dilakukan di antara kedua operan didefinisikan oleh operator. Ini sama yang tadi, kemudian yang kurang akan mengurangi, kemudian kali, kemudian dibagi, modulus, operator modulus. Kemudian ini untuk menambah, berarti sini X itu akan 6, kemudian ini X-nya ada 4, kemudian ini 5 pangkat 2. Oh, ini tuh ada untuk eksponensial itu ada ininya juga, math.pow x, y. Prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan dalam suatu ekspresi aritmatika. Apakah hasil contoh di atas sama dengan 150? Oh, intinya itu sama saja dengan seperti biasanya, yang dilakukan kali atau bagi, atau kali atau bagi yang di sebelah kiri, kemudian tanda plus dan kurang itu derajatnya sama.
kemudian assignment, operator assignment. Ini tuh yang tadi. Nih, misalnya X10 dan Y-nya 5. Terus X sama dengan X tambah Y. X tambah sama dengan Y. Berarti X 10 tambah sama dengan 5. Berarti 10 sama dengan, oh enggak, X, X tambah sama dengan Y. Kan X-nya itu, berarti X-nya itu sama dengan X tambah Y. Nilai X kan 10, Y-nya 5. Berarti X tambah Y 15. Jadi X-nya adalah 15. Nah, itu semuanya. Kemudian penugasan logika. Operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana ke sebuah variabel. Kemudian ini penugasan tambahan untuk menambahkan nilai ke sebuah variabel. Ini kan X-nya 10, tambah sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 15. Kalau ini berarti 5. Kalau ini berarti hmm, kali 5, X sama dengan 10 kali 5 berarti hasil 50. Kemudian ini berarti X sama dengan 10 pangkat 5. Ini sama dengan 10 bagi 5, 2, kemudian modulus 10 modulus 5, X sama dengan 10 modulus 5, kemudian penugasan string. Dua operator penugasan dapat menetapkan nilai ke string. Operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana pada sebuah string. Operator penugasan tambahan menambahkan nilai ke sebuah string. Operator sama dengan memberikan nilai ke sebuah variabel. Operator penugasan tambahan juga dapat digunakan dalam sebuah string. Kemudian logika AND. Jika nilai pertama benar, maka nilai kedua akan diberikan. Kemudian operator penugasan OR digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama salah, maka nilai kedua akan diberikan. Kemudian tanda tanya sama dengan penugasan penggabungan nulis digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama tidak terdefinisi atau nol, nilai kedua akan diberikan. Kemudian spread, operasi ini memisahkan iterabel menjadi elemen-elemen individual. Perbandingan ini itu sama dengan X-nya kan 5, ini false karena X-nya 5 tidak sama dengan 8, betul karena 5 sama dengan 5, ini betul karena hasil stringnya juga 5, kemudian sama dan tipenya sama, ini kan ini X-nya itu kan tipenya apa ya, number, jadi dia true karena dia juga number, ini false karena dia string, kemudian tidak sama dengan 8, dia benar, ini tidak sama nilainya dan atau tidak sama tipenya. Kemudian penjelasannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Nah, selanjutnya kondisi JavaScript atau if condition. Pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisional menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Pernyataan bersyarat meliputi if else, if else, what is switch dan ternary. Kapan kita menggunakan conditionalnya? Kita menggunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi. Kemudian kita menggunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama. Kemudian kita menggunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Kita menggunakan switch untuk banyak kode blok alternatif yang akan dieksekusi. Dan juga kita menggunakan ternary sebagai singkatan untuk if else. Pernyataan if, kita menggunakan if untuk menentukan kode blok yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan sebenarnya terpenuhi. Untuk sintaksnya itu if, kemudian kondisinya,
kemudian kodenya di dalam blok kode. Kemudian pernyataan else, else digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama terpenuhi. Sintaksnya if kondisi, kemudian blok kode, kemudian else, kemudian blok kode, kemudian else if. Pernyataan else if digunakan untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. If kondisi pertama blok kode, else if kondisi kedua blok kode, dan else blok kode. Pernyataan switch digunakan untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Switch, kemudian ekspresinya, kemudian blok kode, kemudian di dalamnya ada case. Kemudian ternary ini singkatan if else, kondisinya, kemudian tanda tanya, kemudian ekspresi 1, kemudian titik 2, kemudian ekspresi 2. JavaScript if. Pernyataan if untuk mengeksekusi blok kode jika suatu kondisi bernilai benar. Sintaksnya itu if kondisi kemudian blok kode. Dia itu harus ditulisin huruf kecil, kemudian jika tidak huruf kecil semua itu akan menghasilkan kesalahan. Dan kita if menampilkan good day karena hournya kan masih di bawah 18. Ini mirip misalnya ini kan teksnya sama dengan good day. Jangan deh, good morning. Kemudian sini kalau misalnya ini good morning, terus if bersarang ini bisa digunakan di dalam ini lagi. Kita ini aja, kemudian kita enter let a sama dengan 14, kemudian let country sama dengan USA, you can drive if
here you can try. Karena ini kan kalau country-nya itu USA dan ini kotanya USA berarti dia bernilai true. Kemudian age-nya lebih besar dari atau sama dengan 16, dia you can drive. Pernyataan if bersarang dapat membuat kode lebih kompleks. Solusi yang baik adalah menggunakan operator logika AND. Jadi kita instead of ini kita bisa tambahkan logika AND age lebih besar sama dengan 16. Kemudian kita bisa menghapus ini. Kita Ctrl X saja, kemudian kita Ctrl X, kemudian ini Ctrl S. Itu hasilnya akan sama saja, kan logikanya sama. Baik, kita coba ini. Terus tempat itu gimana ya? Nah, selanjutnya if else, wait, ini kayaknya else. Oh, if else. Jadi if else, pernyataan else. Gunakan else untuk menentukan kode blok yang dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi. Kalau ini kita tambah else. Ini harusnya kayaknya bisa di ini. Nah, dan if else kita coba 20. Berarti udah cocok dia munculnya good day. Terus pernyataan else if. Gunakan else if untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertama tidak. Berarti kita akan buat baru lagi. Misalnya di sini else if. Else if-nya hour lebih kecil dari 20. Ini lebih kecil dari 10. Else-nya kita kasih waktu 22. Dia kutip nih, mantap. Selanjutnya contoh ini yang apa ya? Enggak nih. Kemudian ternary. Operator bersyarat ternary. Jika usia kurang dari 18 tahun, atur teks menjadi anak di bawah umur. Jika tidak dewasa. Oh. Let teks sama dengan age lebih kecil dari 18. Kemudian tanda tanya minor, kemudian titik duanya itu adult. Wait, jadi kita harus tentukan dulu age-nya sama dengan 7 titik koma let age. Ya, minor.
Terus operator kondisional adalah singkatan untuk menulis if else perkataan kondisional. Disebut ternary karena membutuhkan 3 operan. Sintaksnya itu kondisi, kemudian tanda tanya ekspresi 1, titik 2, ekspresi kedua. Kondisi itu sifatnya wajib, kondisi yang akan diuji, ekspresinya yang menghasilkan nilai true or false. Kemudian kata itu wajib, operator yang memisahkan nilai dari ekspresi, kemudian ekspresi 1 itu nilai yang akan dikembalikan jika kondisinya terpenuhi atau true. Kemudian titik 2 itu operator yang memisahkan ekspresi, dan ekspresi kedua itu nilai yang akan dikembalikan jika kondisinya terpenuhi false. Kemudian switch. A. Alur kontrol saklar. Berdasarkan suatu kondisi, switch memilih satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Switch mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Switch seringkali digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan banyak pernyataan if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Sintaksnya itu switch ekspresi, kemudian ada case-case-nya di dalam blok kodenya. Cara kerjanya itu nilai ekspresi switch dievaluasi sekali. Nilai ekspresi tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait akan dieksekusi. Jika tidak ada kecocokan, tidak ada blok kode yang dieksekusi. Contoh ini menggunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama hari dalam seminggu. Oh, oke. Okay. Um, um, Oke, kita komen aja. Ini kita maybe it's not on. Aduh, switch a new that titik get day. Kemudian blok kodenya ada case 0 day. Aduh, day sama dengan Sunday titik koma, kemudian break, kemudian case 1. Aduh, day-nya Monday, kemudian break, week ini sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, what? Ini ngapain, coba? Kita tes, hari Saturday. Ada itu, oh berarti fungsi ini mengambil hari yang saat ini. Oke. Kemudian ketika JavaScript mencapai sebuah break kata kunci, dia akan keluar dari block switch. Ini akan menghentikan eksekusi di dalam block switch.
Tidak ada lagi penyataan dalam box switch yang akan dieksekusi, tidak perlu memutus kasus akhir setelah tersebut tetap berakhir atau terputus di situ. Kata kunci break sangat penting untuk mencegah kegagalan. Kemudian tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Kata kunci default menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecil. Default kunci bersifat opsional, berfungsi alternatif. Getday mengabaikan hari dalam seminggu antara 0 sampai dan 6. Ini sama saja dengan yang ini, cuma dia ganti ininya, teksnya. Kemudian blok kode umum, terkadang Anda mungkin ingin menggunakan beberapa pattern switch yang berbeda untuk kode yang sama. Oh, jadi, oh, oke. Kita bisa hapus ini. Aduh weh, aduh weh. Ini, um, day sama dengan weekday. Oh wait, gini aja. Iya kan harus mau ini. Kemudian titik koma, kemudian ini kita ganti jadi and maybe we can say we can. Oke, detail pengalihan jika terdapat beberapa kasus yang cocok dengan suatu kasus pertama yang dipilih, jika tidak kasus akan variabel default. Kalau ini sama saja tapi dia lebih ketat, hanya berlaku jika kedua operan memiliki tipe yang sama. Kemudian selanjutnya kita ke boolean. Kita Ctrl Z. Nggak bisa Ctrl Z. Oke, kita komen ini dulu. Karakteristik boolean true dan false adalah tipe data boolean. Benar dan salah adalah satu-satunya nilai boolean yang mungkin benar dan salah harus ditulis dengan huruf kecil. True or false harus ditulis tanpa tanda kutip. Seringkali dalam pemrograman kita membutuhkan tipe data yang mewakili salah satu dari dua nilai seperti ya atau tidak, hidup atau mati, benar atau salah. Nilai boolean sangat mendasar untuk operasi logika, alur kontrol dalam pemrograman JavaScript perbandingan. Semua operator perbandingan JavaScript seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, mengembalikan nilai true atau false dari perbandingan tersebut. Nah, misalnya X itu sama dengan 5. X di sini kan X-nya sama dengan X-nya equal to 8. Itu false karena X itu tidak sama dengan 8 karena X-nya itu 5. Ini X-nya tidak sama dengan 8, dia betul karena X-nya 5, 5 itu tidak sama dengan 8. Kemudian lebih besar itu dia false karena 5 itu tidak lebih besar dari 8, dan ini true karena 5 lebih kecil dari 8. Kemudian kondisi, tipe data boolean banyak digunakan dalam pernyataan if untuk menentukan blok kode mana yang akan dieksekusi berdasarkan logika yang ada. If day sama dengan Monday. Itu true or false, begitu. Kemudian tipe data boolean banyak digunakan untuk menentukan kondisi perulangan untuk for loop, while loop, for in loop, for off loop. Boolean kita juga dapat menggunakan fungsi boolean untuk menentukan apakah suatu ekspresi itu bernilai benar. Berarti ini outputnya itu akan true karena 10 lebih besar dari 9. Semua yang memiliki nilai, semua yang memiliki value, dia bernilai true. Kalau misalnya tidak ada nilainya, dia false. 0 itu false, string tanpa karakter di dalamnya itu
ya false, undefined false, null false, not a number false, false false. Kemudian null itu false. Kemudian logika, operator logika JavaScript. Operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Misalnya, biasanya jika kita menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk gabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks, operator logika JavaScript digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Ya, contohnya X-nya kan 6, Y-nya 3. X lebih kecil dari 10, dan Y lebih besar dari 1, itu benar. Karena X-nya itu 6 lebih kecil dari 10, dan Y-nya itu 3 lebih besar dari 1. Kemudian ini false, karena ini kan salah satunya saja yang benar. Tapi ini tidak ada yang benar sama sekali. Kemudian benar karena X tidak sama dengan Y. Operator ini menambahkan nilai true jika dia bernilai true jika kedua pernyataannya itu, yang ini dan ini tuh benar. Jadi kan X-nya lebih kecil dari 10, benar. Y-nya lebih besar dari 1, jadi ini hasilnya benar. Kemudian jika salah satu ekspresinya benar, dia akan bernilai true. X-nya lebih besar dari 0, benar. Y-nya tidak, berarti ini akan benar. Operator ini mengembalikan operan ketika operan kiri bernilai 0 atau undefined. Jika tidak, operatornya mengembalikan operan kiri. Saat pemrograman, banyak nilai yang bisa bernilai salah, seperti 0, string kosong, false, undefined, null, not a number. Namun terkadang kita ingin memeriksa apakah suatu variabel itu bersifat nulis, baik undefined atau null, misalnya ketika variabel tersebut berupa string kosong atau nilai false. Dalam hal ini, kita dapat mengusahakan operator nulis coalescing. Mungkin sampai sini saja untuk penyelesaian dari tutorial sampai if. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.